Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Keadaan Semua Orang. Saudara, orang percaya yang paling celaka adalah ketika ia tidak menyadari keadaannya. Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 23 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata dosa dalam teks aslinya adalah hamartia, yang artinya luncas, meleset, atau tidak tepat sasaran. Anggapan yang salah adalah bahwa orang berdosa dipandang sebagai orang yang jahat, bejat, bengis, dan dipandang tidak bisa berubah lagi, sehingga harus dibinasakan. Gambaran orang berdosa seperti ini, atau gambaran orang berdosa adalah jahat sekali dan tidak bisa diperbaiki lagi, barangkali terbentuk ketika membaca kisah Nuh, di mana pada zaman itu Allah sampai membinasakan mereka dengan air bah. Kejadian 6 ayat 17. Atau juga peristiwa di kota Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dan api. Kejadian 19 ayat 24. Padahal sesungguhnya tidak demikian, saudara. Manusia berdosa itu masih bisa baik. Buktinya banyak. Ada Henokh, Abraham, Nuh, Daniel, Yusuf, dan yang lainnya masih banyak, saudara. Tidak usah mereka. Coba perhatikan orang-orang di sekitar saudara. Kan masih banyak yang baik, bukan? Yang suka menolong sesama, yang berjuang mati-matian membela keluarganya, atau berjuang demi bangsa dan negara, dan masih banyak lagi. Maka, meskipun dikatakan semua manusia telah berbuat dosa, sesungguhnya mereka masih bisa menjadi baik, hanya saja luncas, meleset, atau tidak tepat sasaran. Pertanyaannya, meleset dari apa? Tidak sesuai atau tidak tepat sasaran dengan apa? Jawabnya, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya hubungannya dengan Allah terputus. Manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah secara patut, tidak bisa nyambung lagi. Manusia berdosa tidak bisa lagi mengerti akan kehendak Allah. Itu maksudnya. Yang Allah kehendaki, Adam dan Hawa tidak memakan ataupun meraba buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi mereka memakannya. Itu namanya meleset, tidak tepat sasaran. Maka dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak lagi bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah. Gagal untuk menjadi serupa dengan Dia. Karena Allah sudah berfirman, pada hari kamu memakannya, pastilah kamu akan mati. Kejadian 2 ayat 17. Firman Tuhan, ya dan amin. Maka ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka mati, dalam arti berdosa, dan kehilangan kemuliaan Allah. Terkait akan hal itu, dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan demikian. Jadi
Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Perhatikan bagian pertama dari ayat di atas. Jadi, saudara, kita pun yang tidak meraba atau makan buah yang dimakan Adam dan Hawa, kita kena getahnya. Kita mewarisi dosa Adam. Kita semua menjadi berdosa. Itu karena ketidaktaatan satu orang. Seperti dikatakan ayat di atas. Semua orang, termasuk kita, telah menjadi orang berdosa. Terkait akan hal itu juga dikatakan dalam Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itulah keadaan manusia, semua berdosa dan tidak ada yang benar. Yang ada hanyalah orang yang merasa benar dan merasa tidak berdosa. Itulah ironinya. Karena kalau sudah merasa benar, merasa tidak berdosa, maka tidak mungkin ada upaya atau perjuangan untuk menjadi benar atau terbebas dari dosa. Ini tentu mengerikan dan memprihatinkan ketika kita mengingat bahwa upah dosa adalah maut atau kebinasaan kekal atau keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Dan itu jangan saudara pikir akan dialami oleh orang di luar Kristen. Orang Kristen pun sangat mungkin mengalaminya. Kalau tidak, tentu Tuhan Yesus tidak akan mengingatkan dan berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Saudara, melalui kebenaran ini saya ajak kita semua sadar akan keadaan kita. Kita ini sesungguhnya dalam keadaan krisis. Kalau kita tidak segera menyadari dan bertindak, saya khawatir kita akan menjadi sampah kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.